Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam, Pak Oli. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Holi. Oke, malam ini kita edukasi yaitu tentang saham Bagger. Saham Bagger ini merupakan saham yang potensi profitnya itu bisa di atas 100%. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin cuan dari saham dan cuannya pingin lebih dari 100%, maka carilah saham-saham yang berpotensi untuk Bagger. Untuk mendapatkan saham yang Bagger ini cukup mudah kalau kita mau mencarinya. Jadi kalau kita mau mencari, ini akan mudah untuk mendapatkan calon-calon saham yang akan jadi Bagger. Yang harus kita ketahui, yang harus kita perhatikan adalah ciri-ciri saham yang akan jadi Bagger. Maka ciri saham yang akan jadi Bagger yang pertama yaitu kita harus lihat grafiknya, di mana di grafiknya itu ada yang namanya detak jantung. Detak jantung ini seperti ini nih, seperti jarum ini detak jantung. Jadi kita cari saham yang detak jantungnya ada tapi belum tercapai. Contoh, saham WiFi pada bulan Agustus, ya ini bulan Agustus, ini muncul detak jantung. Jadi saat bulan Agustus, ini detak jantung ini ujung paling atasnya. Ini kalau ditarik ke samping, itu harganya di 400, akan ke 400. Sedangkan waktu detak jantung ini muncul, harganya itu masih 250-an. Jadi kita bisa hitung dari harga 250 ke 400 itu akan naik berapa persen. Jadi cara mencarinya seperti itu. Artinya apa? Ya artinya kita cari saham yang ada detak jantungnya tapi belum tercapai. Contoh seperti TOSK. Pada bulan Agustus TOSK ini muncul detak jantung. Waktu itu harganya masih 40, masih 50-an lah. Jadi di saat bulan Agustus saham TOSK ini harganya masih 50-an. Detak jantung yang muncul ini menunjukkan akan ke 100, 110. Jadi kita bisa hitung dari 50 ke 110 itu bisa 100% lebih. Maka kalau kita mau mendapatkan saham yang profitnya bisa 100% ke atas, carilah saham yang ada detak jantungnya. Ini. MLPL juga sama. Bulan Juli MLPL saat harganya masih di 60-an, detak jantungnya sudah menginformasikan sahamnya akan ke 180-an. Ini bisa 100% lebih. Ini. Semua saham bisa kita cek satu persatu. SMLE sama. Muncul detak jantung bulan Juni. Ini. IUTF pada bulan Juli saat harganya masih di 60-an ini sudah diinformasikan
sahamnya akan ke 250-an. Bisa dihitung berapa persen dari 60 ke 250 itu kira-kira 100% lebih. Ini. Jadi kalau Bapak dan Bu memang ya pengen beli saham yang potensi profitnya 100% lebih, silakan cari saham-saham yang ada detak jantungnya, tapi detak jantungnya belum tercapai. Itu caranya. Cukup simpel dan cukup mudah. Bapak Ibu bisa cek semua saham, ya, semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Silakan cek satu persatu, cari sahamnya satu persatu, mana detak jantungnya yang baru muncul, dan dari harga saat ini ke ujung spike-nya, ke ujung detak jantungnya, itu akan berapa persen? Contoh, nih. Contoh saham Suri. Ada lagi. Ya, ini saham Suri. Saham Suri. Ini pada bulan Agustus, akhir Agustus, harganya masih di seratusan. Saat ini nih. Ini potensi naiknya akan ke 400. Bapak dan Ibu bisa hitung. Dari 100 ke 400, ini kira-kira berapa persen? Nih. Jadi dari harga 100 ke 400, ini berapa persen? 3 abad. Kurang lebih 300%. Artinya lebih dari 100%. Jadi kalau Bapak Ibu pengen beli saham yang nanti potensi profitnya di atas 100%, hari ini bisa beli Suri contohnya. Nanti tujuan harganya itu akan ke 400 ini. Kapan? Ini juga kita harus tahu. Kapan akan ke 300-nya? Ini kita juga harus tahu. Yaitu durasi waktunya. Mulai detak jantung ini muncul ke ujung speknya ini butuh waktu antara 2 hari sampai 10 hari. 2 hari sampai 10 hari lebih 9 bulan. Kalau cuma 10 hari terlalu cepat. Jadi jadi antara 2 hari sampai 9 bulan untuk tercapai detak jantungnya. Jadi Bapak Ibu bisa hitung sendiri saham apa yang akan dibeli. PAMG ini juga sama. Harga saat ini masih 53. Potensi naiknya ke berapa? Ke 100. Hampir 100%. Jadi kalau Bapak Ibu pengen saham yang beggar, silakan cari sendiri. Cek sendiri saham-sahamnya yang ada detak jantungnya. Dan ingat, ini bukan untuk fast trade. Durasi waktu tercapainya antara 2 hari sampai 9 bulan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu beli, di tengah perjalanan sahamnya turun, naik, naik, turun, turun, naik. Jangan mudah gelisah. Kalau Bapak Ibu beli saham yang tujuannya untuk beggar, tapi mudah gelisah, ya nggak cocok beli untuk beggar. Gitu. Itu caranya. Saya kasih contoh TOSK. Bukan TOSK. Saya kasih contoh IOTF.
UTF ini kalau Bapak Ibu bayangkan, ini pergerakannya seperti ini. Wah. Oke. Ini kalau Bapak Ibu bayangkan, beli di sekitar 60-an atau 6 tujuan. Beli lalu sahamnya naik, sudah 100%. Sudah 100%. Nggak dijual. Lalu sahamnya turun lagi. Jadi 40%. Nyesel atau tidak? Itu satu. Kalau nggak nyesel, masih oke. Habis itu naik lagi. Ya 100% lagi. Habis itu turun lagi. Naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik. Sampai hari ini. Kalau Bapak dan Ibu di saat perjalanan naik turunnya ini biasa saja, nggak ngeluh, nggak protes, nggak waduh ini gimana jual atau tidak, masih oke untuk mencari saham yang bigger. Kenapa? Karena di sini Bapak dan Ibu saat membeli saham, ini sudah yakin akan ke 250. Sudah ada acuannya. Kalau sudah ada acuannya, tapi Bapak dan Ibu masih gelisah, berarti masih latihan untuk mendapatkan bagger. Masih aduh-aduh, ini gimana, itu gimana, itu berarti masih latihan mendapatkan bagger. Ini. Jadi di saat Bapak Ibu memang pengen beli saham untuk bagger, pastikan sudah tahu kapan harus startnya, kapan harus membelinya. Dan di tengah perjalanan, Bapak Ibu juga harus kuat. Sahamnya, harga sahamnya akan diombang-ambingkan, naik turun, sampai akhirnya nanti detak jantungnya tercapai. Ini. Jadi, Bapak Ibu harus melihat grafiknya sendiri-sendiri. Karena durasi waktu untuk tercapainya ini tidak pendek. Yaitu bisa sampai 9 bulan. Itu. Ya, jadi saya ulangin, kalau Bapak dan Ibu mau mencari saham yang tujuannya untuk digunakan sebagai bagger, yaitu kenaikan sahamnya yang di atas 100%, maka carilah saham yang ada detak jantungnya. Silakan dihitung dari harga saat ini, dari harga detak jantung itu muncul ke ujung detak jantungnya, Bapak Ibu silakan hitung. Kalau setelah dihitung lebih besar dari 100%, maka saham tersebut berpotensi untuk beggar. Untuk mendapatkan saham yang ada detak jantungnya ini, silakan Bapak dan Ibu cek satu persatu 938 saham. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Pak Oli, tanya ya, Yes. itu pada saat dia turun itu, kita lepas dulu juga nggak apa-apa kan sebetulnya. Udah gitu ambil lagi Pak Oli di bawah tuh Pak Oli. Boleh. Kan lumayan itu. Bisa. Bisa kan Pak Oli? Ya. Oke, oke. Model Jadi IZEA gimana Pak Oli? ISEA. Oke. Kita cek grafiknya. ISEA ini juga tinggi detak jantungnya. Nah ini. ISEA detak jantungnya ini bisa ke 600. Voice. Ke 600. Harga saat ini masih 90
Silakan dihitung dari 90 ke 600 berapa persen? Nah, Pak Holi, pertanyaan saya, Pak Holi, ini di mansionnya di mana, Pak Holi? Demand zone. Iya, supaya kan tuh ada di situ. Demand zone-nya ini, Pak. Ini kan ada garisnya ini. Ada. Ya ini ada Tuh, demand zone. Ya, itu oh demand ada zone-nya. ya. Oh, Ada iya demand nggak zone-nya ini. nggak 600 itu kelihatan nih. mantap itu. Bisa Itu. dari 90 ke 600 berapa itu? Ini udah mulai Sudah di bulan ini sudah berjalan mau 3 bulan sudah. Kenapa? mulai banyak yang beli ya, Pak Oli ya. Mulai banyak yang beli. Oke. Untuk mengetahui mulai banyak yang beli atau tidak bisa dicek di yang E. Oh iya iya iya. Oke oke. Nah ini. Akumulasinya belum belum begitu banyak. Garisnya masih lurus, Pak. Ujungnya ini. Saya ngelihat yang mulai hijau itu Pak Oli. Mulai hijau. Ya yang di ML. Oh di sini. Ini Iya. image-nya mulai hijau. Oh Mulai bukannya bergerak. Ini kalau ya. di image itu bukan menunjukkan banyak pembelian. Oh Tapi gitu. menunjukkan mulai pergerakannya. Dari bawah ini. Oke oke. Ya makasih Pak Oli. Oke. Nah ini juga sama ini. Kalau Bapak dan Ibu beli, sekali lagi ya, kalau beli untuk saham yang beggar, untuk calon yang beggar, pastikan, ingat lagi, tercapainya 2 hari sampai 9 bulan. Sudah Ya, tadi sudah ada warna-warna hijau karena itu. gini, kemarin saya sempat sempat share ini kan, Terus ISEA. muter-muter di situ tuh. Nanti dia langsung ini. Belum 1 minggu, Pak Holi ini kok nggak naik-naik, katanya mau ke 600. Ini saya susah jawabnya. Jawab Jadi, aja Pak, sabar. jadi ingat ya, 2 hari sampai 9 bulan. Ya benar juga nanyanya. Kan sudah lebih dari 2 hari. Benar nanyanya. Tapi 9 bulannya ternyata diabaikan. Sudah mau 3 bulan ini Pak. Iya, 9 bulan. Nih, untung saya nggak ngasih taunya saat di bulan Agustus ya. Mungkin setiap minggu selalu ditanya. Oh nggak naik-naik, nggak naik-naik. Oke. Lalu kapan ya? Kalau kita selalu buru-buru, di saat kita beli, sahamnya nggak naik, kita resah. Saham yang kita beli, kita tunggu untuk jadi beggar, tapi sahamnya masih sideways di situ terus. Kita capek nunggu kadang. Maka kalau Bapak dan Ibu punya kebiasaan resah, punya kebiasaan buru-buru, maka kalau mau beli saham untuk beggar, belilah jika super trend time frame daily-nya baru pindah. Gitu. ISEA kapan belinya? Berarti di 102. Kalau belum nyentuh 102, jangan beli. Karena akan sideways di situ-situ aja. Tapi bisa jadi saat nunggu 102, nanti kita pas nggak tahu. Ternyata sudah naik ke 200. Udah pikir duluan kalau ke 200 ya. Jadi pastikan Bapak Ibu melihat grafiknya. Oke. Sama dulu apa ini? UTF. Berapa banyak yang selalu nanyain UTF? Setelah naik, loh kok turun? Rugi saya.
ya kan? Sekarang hari ini tidak ada yang nanyain tentang IUTF saat spike-nya tercapai. Sama sekali nggak ada. Oke, ada lagi yang lain? Yang tadi Pak, Yang apa? yang tadi. ISEA. Oke. Ini siapa? Ya, itu baik Indonesia tidak termasuk ke dalam kategori bahwa dia Suaranya, termasuk maaf, suaranya ngebas. bebas Mas. Suaranya kurang jelas karena bassnya terlalu besar. Ini saya pakai komputer. Kita baca HP. Ini dulu lah Pak, kalau dulu ini saya ganti saat ini dulu. Bisa. Ada lagi yang lain? Kalau gula Pak, gula. Gula manis. Harusnya. Gula, gula, gula. Gula. Gula 1000. 1000 dari 300. Ya, dari 366. 366. Targetnya berikutnya ke 1000. 1000. Hampir 300% berarti Pak. Ya, mungkin ya. Pak Oli, BATR. Yes. kalau ini kayak gula tadi ya, kan ada spike baru tuh. Ya, Berarti nanti yang lama jadi waktunya nggak berlaku lagi tuh, dari yang baru lagi. tidak. Yang paling tinggi Pak yang digunakan. Yang paling tinggi. Berarti ini yang Sama tinggi tinggi. kan yang ini. Yang ini kan. September ini kan munculnya gula. Yang digunakan ya ini yang tinggi. Mungkin nggak kalau sebelumnya, setelahnya terus timbul yang lebih tinggi lagi. Mungkin. Berarti Oke. waktunya yang lama nggak berlaku lagi ya? Lah, maka mau pakai yang mana? Oh tetap bisa pakai yang lama berarti. Pakai yang lama bisa. Waktunya artinya 9 bulan itu dari situ lagi. Nggak dari Iya, situ. betul. Dan dia harus melalui Pak yang harganya rendah dulu baru ke tinggi. Ya, tentunya. Jadi tetap Ini tetap berlaku. berlaku lah ya, tetap berlaku 9 bulannya itu dari yang lama itu ya. Ya, contoh nih PAMG nih. Ya, Bapak targetnya kemana? Ke 100 atau ke 90? dia melewati dulu ya kan Pak. 90 dulu, 90 berarti kan. Kalau 90 Nah. Ibu, kan ngitungnya dari sini Pak, dari Agustus. Iya, iya. Tapi kalau maunya ke 100, ya ngitungnya mulai Oktober. PMG nanti. PAMG. Bisa juga. Pak Oli, mohon dicek kalau NIKL itu on the track nggak ya? Apa? KL. NIKL. NIKL. Nah, ini hari ini permulanya bagus nih. NIKL undangan pesta. Ke 500 Bos, targetnya NIKL. Ya. On the track ya Pak? Iya, NIKL. Ya, makasih Pak Oli. Pak Oli, Yes, saya ulangi pertanyaan saya tadi Pak ya, saya udah pakai HP nih. silakan. Yang ISEA tadi Pak, Ya, ISEA.
Ya bos. ICA itu kan muncul spike-nya dalam rangkaian yang sedang turun kan chartnya ya. Tapi dia tidak termasuk yang sedang turun ya Pak ya. Tidak terkategori itu ya. Bukan satu, ini kan sudah mulai sideways nih, Pak. Oke. Berarti dia udah mulai landai lah itu ya. Iya, Kecuali dia sebelumnya muncul ya di bar yang kedua atau ketiga itu ya ya, Pak ya. Yang betul. boleh kita beli. Ya, kalau munculnya di sini nih waktu turun berarti. Oke, oke. Oke Pak. Makasih Pak. Itu aja. Oke, bos. Pak Oli nanya Pak Oli. Yes. Pak Oli. BIP Pak Oli. Apa? Saham BIP. BIP BEEF. Beef. Beef sudah tercapai beef. Ya, BIP. Tapi itu rasanya belum itu Mas Oli coba tengok. Kan itu rasanya. Kenyataannya di sini. Kurang tinggi itu perasaan. Coba. Asin atau gurih Pak Jili? Rasanya Rasanya apa asin tuh? atau gurih Pak Jili? Oh, belum. Nah. Kurang dikit ini, kurang dikit. Tahan aja kalau mau. Kurang dikit Mas Oli. Kurang dikit. Kasihlah penyenang hati sedikit. Belum sampai kurang dikit. Ya, kurang. Kurang, bos. Kurang dikit. Belum tercapai. Kurang ya? Ya. Belum. Seolah tercapai dalam waktu dekat nih. Waduh, Kalau lampunya tebal MCAP, kali ya. MCAP Pak Oli. MCAP. Oke. Oh ya, yang spek yang digunakan itu spek yang di sini ya, yang di candle chart ya. Jadi yang di bawah ini. Jangan gunakan yang Heikinasi ya. Yang digunakan speknya yang di candle chart. Yang bawah ini. MCAP ke sini 450-an. Oke Pak, makasih Pak. Oke. MCAP ini bisa mantul kalau dia nyentuh di manzun. Ini ada di mansunnya di atas kemarin ini Pak, tapi Jebol. hilang dia. Ya, Jebol. kalau jebol ya jual dulu kan makin turun. Jebol. Oke, makasih Pak. Oke bos. Ada lagi yang lain tentang saham Beggar. Kalau TFAS gimana Pak Ali? Apa? TFAS, Tefas. Tefas. Tifas. Tifas targetnya ke 300. Ini bos, Tifas. Tifas muncul akhir Juni. Tinggal hitung. 9 Berarti mulai dari bulan. Juli itu Pak Ali ya? Ya, hitungnya mulai dari Juli. Udah 4 bulan ini berarti tidak lama lagi nih Mas Surya. Nggak lama lagi. Paling Ya, 3 hari sekitar- lagi nanti nanya kok nggak naik-naik. Maksudnya nggak lama lagi 5 bulan lagi. Oh gitu. Daripada 9 bulan kan. Oke, siapa yang belum bisa melihat grafik seperti ini? Di E atau di ML? Oh, kalau di E nggak bisa, berarti di C ya? Yang pakai candle ini apa ya? C, D, oh ya C. Loh, C itu sudah tercapai itu Mas Oli. Time frame berapa ini?
C kok tercapai? C. D. Oh, time frame-nya kok beda. Ini kok tercapai Tifas? Ini bisa bikin 200. sedih juga ini. Jadi ngeceknya bukan di E ya, di C. Oh, candle chart, yang candle chart. Oh, bukan. Sama-sama tepas. Coba buka yang di ML tadi Mas Ali. 210. Ini tercapai ini. Kalau yang di ML tadi berapa tuh? Di Tercapai. ML tadi dari time frame-nya, oh ya daily. Tifas 300. Oh, ini ada 300. Oh, bukan. Bukan. Ini Juni ya. Yang ini kapan ini? Ini Juli. Juli ini. Juli ini. Ini yang bulan Juli. Spek bulan Juli. Kalau yang mana tadi? Ini spek bulan Sama-sama Juli. ini mulai Juni. Kondisi buruk. Oh ya, bulan Juli. 210. Oh, ini tercapai berarti. Yang digunakan tuh di candle chart. Di Tifas tercapai. Pakai apa tadi? C. Misal C. Oke, C. Pak Jonas suka coret-coret ternyata. UTF. Ya pakai yang C ya, ngeceknya pakai yang C. Jadi dulu saya risetnya itu pakai candle chart. Ya pakai yang C. Kalau yang ML ini ternyata masih terpengaruh ke Heikinasi. Ini masih ikut Heikinasi nih grafiknya. Ketarik Heikinasi. Tifas ini udah tercapai berarti. Kalau dilihat di C, ini sudah tercapai. Ya dulu saya risetnya pakai candle chart ya. Jadi sebaiknya pakai yang C untuk melihat spike-nya. C. Oke, C. 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 Ya, jadi ngeceknya sebaiknya pakai yang C ya untuk detak jantung. Supaya sama. Dulu saya risetnya juga pakai candle chart. Ada lagi kalau Tifas tadi di C tercapai bos ya. C
Silakan kalau ada lagi yang lain. Yang belum bisa buka chat, silakan. Kalau Pani spek berapa Pak Holi? Nah, ayo silakan dibuka. Kopi ini siapa kopi ini? Saya tadi sudah nanya, siapa yang belum bisa buka chat, nggak ada yang ngaku, berarti sudah bisa. Kopi siapa kopi? Kalau Pauli, Yes. kalau PTMP itu halangannya terlalu banyak ya. Supply zone-nya mesti dia lihat 3 tahap ya. Apanya? Baiknya PTMP. PTMP. Coba aku buka PTMP. juga baru buka pakai C tahun. Pakai C. Dia juga ada di demand zone nih Pauli. Emang agak lama Pauli kalau pakai C tahun. Oh, harus ini berarti. Harus dijompa-jampi. Mantranya PTMP. kurang kuat. Ya, 150. Agak Ada di agak demand agak zone. agak berat naiknya ya Pauli ya. Supply zone-nya. Supply zone-nya ada 3. Iya tuh. Ya, ini kan untuk beberapa bulan, Pak. Ya, jadi kalau ada supply zone, ya, kalau ada supply zone, karena ini kita memang tujuannya untuk jangka panjang. Nanti supply zone ini kan nggak mungkin bisa sehari belum tentu ketembus kan gitu, Pak. Habis itu turun Betul, lagi, betul, nanti betul. naik lagi, turun lagi, baru bisa ketembus. Sama seperti UTF. UTF ini seminggu, baru hari ini supply zone-nya itu tertembus. Baru speknya tercapai. Kalau Jadi sehari, ini, ya kalau sehari mungkin belum bisa ketembus ini. Terutama yang jadi, atas ini ya. jadi ini melatih kesabaran ya Pauli ya. Iya, karena memang bisa sampai 9 bulan. Pak, kalau spek ML nggak bisa dipakai gitu, Pak. Lebih ini lebih apa itu namanya? Lebih presisinya itu pakai C, Pak. Dulu saya riset itu juga pakai karena dulu saya riset tuh saya pakai candle chart. Ini saya lihat yang di ini baru saya bandingkan. Di ML itu kan ada candle chart, tapi speknya dia tetap ngikut ke Heikin Ashi ini, Pak. Ini. Sedangkan saat kita cek di C tadi berbeda dengan ini. Jadi kayaknya sepertinya ya, yang di ML ini masih ketarik yang candle chart. Jadi sebaiknya gunakan yang C untuk melihat spek ini. Berarti Tifas nggak jadi 500 ya, 220 ya, Pak ya. Iya, Kalau di kalau di C. kalau di C 220, kalau di ML kan 500. Ya. Mending sebaiknya pakai yang C. Kalau ICA sama ya. ICA yang di C sama yang di ML ini sama. Nah, atau gini, sebenarnya mudah kok. Kita harus uji juga yang di ML ini. Tifas. Silakan diuji semuanya.
Ada yang mau nguji? Ayo, yang Nanti mau Pak, riset? Ada yang mau dites riset? saja Pak, Apa? dites saja dengan satu sekuritas lain Pak, Sekuritas dengan RDR lain Pak. R, maksudnya Dua, gimana? dua RDR aja beli Pak, di RDR Bukan, BCA itu beli satu. bukan itu maksud saya, Pak. Nah, gimana Maksud Pak? saya, ini Tifas kan yang di ML kan? Jadi dari 938 saham, sekarang di riset di ML ini, Pak. Menggunakan spek yang ML ini loh maksudnya. Kalau yang candle chart seperti yang di C, ini udah saya udah pernah. Ini. Sekarang siapa yang mau ngeriset yang ML? Ada nggak? Karena speknya ini ada yang sama, ada yang tidak. Ini gula sama, ML sama C sampai. Sorry. Pani ini udah tercapai nih. Udah mau hilang Pani. Nah, gula C sama ML sama. Spike-nya. Coba bisa dicek ya. Dari 930 saham, tinggal dicek di C sama di ML. Ada berapa saham yang beda? Ada yang mau nyoba? Saya bukan nggak mau Pak, waktunya kadang-kadang bentrok. Berarti Coba diisi apa? berarti sama. Isi. Bisa. Ayo siapa yang mau coba? Isinya sama. C sama ML sama. Tifas yang beda tadi. Ini kalau isinya sama. Jadi nanti sebaiknya ya confirmnya lihat yang di C juga. Yang di C dicek. Ada lagi yang lain? Oke, siapa yang belum bisa melihat grafiknya? Atau siapa yang belum pernah sama sekali melihat grafiknya? Semoga semua udah. Oke, kalau sudah bisa melihat grafiknya, siapa yang belum bisa membacanya? Membaca detak jantung atau spike atau frekuensi analisa. Oli, Iya bos. barusan saya cek yang IBOS ya. IBOS itu antara yang C dengan ML. Kalau ML itu dia di posisi 600 ke atas itu ya. Kalau di C cuma 375 apa ya. Nah, gunakan yang C berarti. Yang C kan? Ya. Berarti memang beda ini. Ya, soalnya ada yang beda kan? Ya, berarti yang untuk konfirmasinya kita pakai yang C aja ya, Pak ya? Iya. Oke. Ya ini IBOS 350 hampir 400 lah.
375. Kalau yang C berapa? Kalau yang ML 600. Oh ya, selisihnya jauh. Ya, sebaiknya gunakan yang C. Kecuali ada yang mau riset yang pakai ML. Nah, maka supaya nanti tahu dari 938 saham ada berapa saham yang beda. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang Malam Pak, merasa kesulitan? Ya, malam silakan Pak Bos. Oli. Yes. Pak, saya mau ingin tanya tuh, itu kan yang SPITE itu kan pakai frekuensi analisis. Itu kalau kita mau lihat indikator tuh dari mana ya Pak? Melihat indikator ini dari WX Master AI Saham. Oh, di sana ya. Ya. Oke. Ya ada Pak, terima kasih Pak. Baik. Yang lain? Ada Pak, lagi yang lain? spek ini muncul berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan indikator frekuensi analyzer. Orang yang sudah beli atau gimana, Pak? Kenapa? Orang yang sudah antri beli atau gimana, Pak? Sudah terjadi. Kalau antri belum terjadi. Iya. Ini speknya kan muncul bulan Agustus, Pak. Iya, iya. Kalau kita tanya hari ini, berarti kan ini sudah terjadi. Jadi frekuensi analyzer ini transaksi besar, ya transaksi besar. Ada transaksi besar di situ. Gitu. Berarti ada kemungkinan lagi transaksi besar sampai 9 bulan ke depan, gitu, Pak. Kenapa? Kan ini transaksinya besar. Oke. Berarti dengan stimulusnya spike berarti akan terjadi lagi transaksi besar ke depan, 9 bulan ke depan. Bukan, jadi gini. Jadi kalau di sini ini transaksi besar itu satu transaksi, misal 1 juta lot, misalnya. Ini kan besar. Bisa juga ya, ada 1 juta transaksi tapi 1 lot. Itu juga bisa. Nah, yang menimbulkan spike ini itu transaksi besar ini. Sama-sama 1 juta lot ya, sama-sama 1 juta lot. Yang satu yang A sekali satu transaksi 1 juta lot. Sedangkan yang transaksi B ini ada 1 juta transaksi tapi lotnya cuma 1. Yang dimaksud besar yang A. Kalau yang B ini bukan. Itu maksudnya Bos. Jadi kalau muncul detak jantung berarti di saat tersebut itu sedang ada transaksi yang besar. Nah, setelah terjadi berarti 9 bulan ke depan itu akan terjadi lagi gitu, Pak. Terjadi Gitu, lagi gimana? apanya? Transaksi besarnya? Bisa iya, bisa tidak. Ya kan speknya muncul kan dari sana tadi, Pak. Transaksinya kan di sini, Pak. Iya. Transaksinya kan di sini. Iya. Berikutnya, apakah akan ada transaksi satu, misal nih, di sini 1 juta. Apakah berikutnya di sini akan ada 1 juta lagi gitu maksudnya? Iya, karena kan speknya udah, kalau ada yang muncul itu kan speknya muncul. Iya. Nah, dengan munculnya spek itu, berarti 9 bulan ke depan akan timbul lagi spek setinggi itu gitu, Pak. Belum tentu. Belum. Bukan. Belum tentu ya, Pak. Belum tentu. Kan transaksinya bisa bertahap, Pak, sampai akhirnya mencapai angka itu ya, gitu ya, boleh ya. Gimana? Kan Contoh gini. transaksinya bisa aja
nggak sekaligus tapi bertahap naik sampai satu saat nyampe di angka itu. Jadi bukan sekali transaksi bisa nyampe itu lagi gitu maksudnya. Iya. Contoh gini loh, Bos. Ini di dunia nyata ya. Bapak beli misal beras kah atau minyak lah. Kulaan minyak dalam jumlah besar. Kulaan minyak dalam jumlah besar. Tentu Bapak kulaan ini harganya kan misal 5.000. Nggak mungkin kan Bapak akan jual di 5.000. Tapi akan punya proyeksi. Kulaan 5.000 ini akan dijual nanti misal di 10.000. Kan gitu. Tapi kapan? Jadi kita itu jadi kalau ada transaksi besar, ini berarti orang sedang nimbun, Pak. Nimbun barang. Ini. Nah, ini sudah punya proyeksi nanti akan naiknya ke spike-nya ini. Sama, misal kita sekarang nimbun barang, beli barang gitu ya di harga 5.000-an. Nanti kita akan jualnya di berapa? Nggak mungkin akan jual tetap di 5.000. Nggak mungkin, aja. nggak mungkin. Mungkin aja kalau kondisinya takut kena razia gitu. Suspend. Gitu. Jadi akan kalau kita nimbun barang ya kita pasti akan punya proyeksi akan menjualnya di angka berapa. Spek itu menggambarkan itu, Pak. Oke, masuk akal Pak, masuk akal. Kalau tadi saya kan prediksi, berarti kalau terjadi transaksi segini, berarti nanti akan terjadi lagi di depan, ya gitu Pak. Kalau menimbun tadi ya masuk akal Pak. Ya. Suatu saat akan dilepaskan gitu Pak. Betul. Maka kalau ada saham yang sudah naiknya tinggi gitu, saat dilepas sahamnya kan terjunnya bebas, Pak. Itu ciri-cirinya. Karena menjualnya itu kan supaya langsung terjual semuanya. Iya. Kan nanti bisa perhatikan ya. Saham-saham yang naiknya contoh UTF deh. UTF. Nah ini. UTF nih. Ini kan speknya udah tercapai. Ini nggak lama lagi ya. Ini nggak lama lagi. Nanti turunnya juga drastis nih, Pak. Nanti bisa diperhatikan. Jadi saham-saham ya yang sudah nyampe spike-nya, dia akan turunnya juga drastis. Apalagi MLPL. Nah ini. Ini nanti turunnya juga sama. Drastis. Karena yang sudah punya saham di bawah, dia akan menjual semua. Maka kalau kita punya saham yang spike-nya sudah tercapai, sebaiknya jual. Itu, Bos. Mas Solih, Yes. mau nanya nih Mas Solih, dari penjelasan yang terakhir, Ya. kalau speknya sudah tercapai sebaiknya jual. Jadi tadi ada saham aksi, itu tadi dia sampai ke arah dan potensi kenaikan besok 10% koma kan? Itu gimana Mas Solih? Itu kan sudah tercapai speknya itu Mas Solih. Oke, makanya kalau Setelah sudah saya tercapai, silakan jual. Aksi. Ini kan tercapai nih. Kalau besok bisa jadi, oke, besok candle bayangnya berapa nih? 10%. 10. Biru pertama. Biru pertama. Ya, Gimana besok itu? kan bisa jadi dia naik lalu turun. Oh, iya.
Apalagi hari ini MLPL speknya udah tercapai, kenapa masih bisa naik? Tadi kan naik dulu lalu turun kan? MLPL. Selain UMA ya. Ada lagi mau digambarkan di apa lagi? DC Bris. Nih contoh Bris. Detak jantungnya tercapai, turun kan? Ada lagi yang lain? BRPT Mas Wali. BRPT. C. Belum tercapai spek yang bulan Agustus. Spek ini 1.400. 2-3 bulan, baru 3 bulan ya. Iya. Ada yang mau coba Becker? Kalau mau nyoba Becker, pastikan jantungnya juga kuat. Ini detak jantung berarti jantungnya juga kuat. Harus kuat. Jantung harus beger juga. Bisa dilihatin Suri nggak, Bos? Suri. Iya, Bos. Oke, ini yang ke-10. Suri yang ke-10 nih. Ya, Banyak suri. ini Pak Suri. Sudah saya lihatin. Masa depan suri ini cerah. Terang seperti suri. Pak Renner banyak megang suri ini. Ada lagi? Pak Renner Iya Pak, masih masih banyak surinya kan? masih Pak. Kemarin di atas Alhamdulillah. jantung saya sekali Pak. Tapi lah sampai 130-an enggak kemarin itu rasanya. Ya, ketika profit udah 12 juta lebih, Kenapa nggak dijual dulu? Kan jual nggak dulu mau dan saya, beli lagi. orang dia turun. Karena saya mau ngisi amunisi lagi gitu. Aturan beli dulu, jual lagi di bawah, nambah amunisi. Gak apa-apa, biarin aja. Dia turun, isi amunisi, dia naik lagi. Sekarang Iya, udah naik iya. lagi. Sekarang udah mulai naik lagi. Udah naik lagi, udah naik lagi. Iya, Tapi dengan lot yang lebih gede Pak sekarang. iya, iya, iya. Kemarin lotnya masih kecil. Hmm. Kemudian tambah amunisi ya, lotnya tambah gede gitu. Iya, betul, betul. Itu Pak. Mantap, mantap, mantap. Ada Jadi lagi? Saham Becker. Ada yang kesulitan?
Terlalu mudah ya? Terlalu mudah. Pak Nugroho ada Pak Nugroho. Nah ini masternya Bagger ini mana? Nggak ada suaranya ya Master Bagger. Mana Pak? Oh, nggak ada nampaknya. Oh, Berarti belum Suri buat, masih bisa nambah punya, terus ya. Pak Zili harus telepon itu. Minta ditelepon. Kalau saya langsung hubung telepon aja Pak Nugroho. Kalau dia nggak hadir. Bu Linda ini juga sering dapat Bagger loh. Cuman diem-dieman. Sekali aja, Pak. Nah, sekali, 2 kali. Kalau saya belum siap Bagger Pak, nggak bisa Oh. nahan saya kalau dia untung. Siapa lagi yang suka Bagger? Yang sudah dapat Bagger? Masih dalam perjalanan semuanya, Pak. Oh, Berjalan benar Pak Renir. Salah satu yang membahagiakan saya hari ini Nice, Pak. Nice. Nice. Nice setelah beberapa bulan belakangan ini merah, hari ini di portofolio saya dia menjadi hijau ruyu-ruyu, Pak. Alhamdulillah. Merah sejak Agustus ya? Iya, hari ini dia hijau. Mempengaruhi semua total portofolio, Pak. Tuh. Ya, mudah-mudahan nyampe lah targetnya dia itu. Iya, kalau nggak orang sabar, ini udah Ya, udah orang jadi orang mulai, gila, Pak. mulai Agustus lah. Iya. Iya. Wih, Kemarin sampai waktu Asia 300. naik itu, saya mau nelpon Pak Renner tuh, mau nyuruh jual dulu. Udah jual dulu mau gituin sebenarnya. Dibawa ketawa aja, Pak, kalau dia turun, Pak. Apa-apa. Bawa happy aja. Saran saya yang suka main Bagger itu bagusnya yang gampang tidur, Pak. Yang mudah tidur ya. Ya, mudah tidur. Yang susah tidur jangan, Pak. Jangan betul. Dia lagi turun, ya tinggalin aja gua tidur dulu lah. Gitu loh. Nah, gitu. Benar Nanti itu, lihat merah semua, udah bisa tidur. Iya, tidur aja dulu, tidur dulu. Gitu. Bangun tidur udah segar lagi, walaupun dia masih merah kan udah lebih rileks gitu. Iya. Pak Zili, Ya, kalau belinya sedikit, lotnya nggak apa-apa, bisa ngomong gitu. Tapi kalau lotnya gede, pas turun ya bergetar-getar tuh jantung. enggak Pak, kalau udah biasa. Kalau udah biasa enggak juga. Ketawain aja. Kalau sahamnya kepucuk baru bisa ketawa, Pak. Ada lagi Bagger. Atau sudah cukup tentang saham Bagger? Nah, ini tinggal dipraktekkan. Satu lagi, Pak. Ya, Bos. Ini, Pak, yang spike ini kan apakah tercapainya spike ini kita perlu memperhatikan laporan keuangan atau tidak, Pak? Nggak usah, Nggak Pak. ada hubungan. Iya, Nggak usah ya? iya. Ini kan secara teknikal. Ya. Kalau secara fundamental kan nggak ngelihat ini. Tapi kalau misal sudah ada yang sudah paham fundamental mau dicek fundamentalnya ya nggak apa-apa.
Nah, tinggal di combine ya. Iya, Pak. Jadi Bapak bisa cek, misal kalau fundamentalnya bagus, itu tercapai speknya berapa lama? Itu kan juga bisa di riset, Pak. Harusnya bisa. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Nambah Mas Uli. Ini saham Nice ini kan detak jantungnya banyak nih. Apakah bisa jadi prioritas nih Mas Uli? Dengan Apanya? banyak detak jantung. Enggak. Enggak Tinggal juga ya? cek aja yang tinggi, udah itu aja. Iya, iya. Atau mau saya buat yang ribet, lebih ribet lagi? Sudah Ada yang lebih ribet lagi? Ya bisa dibulet-buletin kan juga bisa. Oh, jangan. Diribet-ribetin kan juga bisa, Bos. Udah yang gini aja Pak, udah gampang. Kan saya cuman bilang Abu. cari yang tertinggi spike-nya. Kan itu aja. Iya, iya. Iya toh. Pikir Nanti tadi karena banyak kabur. detak jantungnya ini bisa jadi prioritas kan? Tinggal milih mau yang mana gitu. Ya, kalau ada banyak yang mana, tinggal pilih mau yang mana. Mau yang Oh. kan pilihannya pasti yang tertinggi kan. Kalau mau cepat yang terendah. Cepat yang terendah. Kalau untuk analisis fundamentalnya itu untuk penambah semangat aja Pak. Ya, bisa. Iya, kalau seperti misalnya saya mendalami ya, yang kayak seperti Nice ini, itu tambah semangat gitu kalau lihat fundamentalnya gitu loh. Apalagi lihat tipe bisnisnya, dia kan nikel Pak ya. Dia ini Nice ini pertambangan nikel. Aku nikel. kira sepatu tadi. Enggak Pak, ini pertambangan nikel Pak. Aku pikir Pertama sepatu nikel kan ada merek dan Nice nih. manajemennya itu oleh Korean Pak, orang Korea kayaknya. Iya, iya, iya. Jadi saya Ya, mendalami grupnya LG. setiap saham Bagger yang saya coba untuk investasi. Pertama pasti ya pakai yang punya Pauli ini untuk apa teknikalnya ya, tapi untuk menambah semangat saya dan apa meredakan serangan jantung saya gitu loh. Iya, iya. Itu fundamental boleh dipakai Pak, boleh dipakai untuk menambah semangat aja gitu loh. Iya, Jadi iya. seperti Kalau nah, Turi ini itu, saya tahu persis Pak, saya tahu persis karena saya pelajari laporan keuangannya dan juga jenis usahanya. iya, iya, iya. Itu nikel Pak, nikel untuk kalau nggak salah itu untuk buat baterai mobil-mobil listrik gitu-gitu kan Pak ya. Iya, iya, Pak. Nah itu, jadi dia memang pasarnya itu ya boleh dibilang dia wonderful company, bakal jadi wonderful company lah gitu. Nah, itu Iya, sama iya. seperti Suri juga Pak. Bapak tahu Suri perusahaannya apa? Nggak tahu tuh Pak. Apa Suri itu Pak? Suri itu produksi dari sarung tangan latex Pak. Oh. Dia pabriknya itu di Deli Serdang di Sumatera Utara sana. Dan dia sebagian besar ekspor. Jadi pasarnya bagus Pak. Gitu. Ini kita bicara fundamental Pak ya, kita bicara Iya, iya, fundamental. Tapi tetap kembali analisis yang pertama itu ya yang detak jantung. seperti yang diajarin oleh Pak Oli ini, gitu loh. Yang fundamental segala macam itu adalah sebagai tambahan saja gitu. Untuk menguatkan hati itu ya. Untuk menguatkan hati dan niat Pak. Iya, iya, betul, betul. Jadi Supaya ya, tidak nanggung di pojokan. iya, karena apalagi kalau kita masuk dengan lot gede Pak ya. 10.000, Berarti 15.000. Nice ini termasuk Messi harga bajai ini kalau dipikir-pikir. Ya, ini memang perusahaan masa depan Pak. Iya, Jadi maksudnya Messi harga bajai. produknya itu kan untuk baterai ya, kalau nggak salah ya, baterai untuk listrik gitu loh. Untuk Iya. mobil listrik, apa nikel ya, nggak masalah dia. Iya, Pak. Nah, itu. Jadi saya baca laporan keuangannya Pak dan manajemennya juga dari Korea ini. Ini grupnya LG Pak. Grupnya LG. Iya, grupnya LG gitu loh. Iya betul. Jadi mungkin dipakai oleh mereka juga. Gitu. Iya, iya. Jadi sustainable dari company-nya ini cukup baik ya, dari analisis fundamentalnya cukup baik. Jadi saya udah baca untuk Nice, untuk Suri, ya kan? Nah, itu kebetulan saya memang saya pakai untuk investasi di dua ini, untuk yang Bagger ini. Saya coba yang Bagger ini. Dan saya memang meluangkan waktu untuk membaca laporan keuangannya, Pak. Year on year lagi, Pak. Year on year. Movement dari bisnisnya itu seperti apa gitu. Itu kira-kira Pak. Ya, Bapak yang tanya tadi fundamental ya, sebagai tambahan semangat aja ya Pak ya. Tetap pakainya teknikal dulu gitu. Terima Oke, kasih Pak. Pak Terima kasih, Renner. Pak. Memang mantap itu. Terima kasih informasinya. Ya,
Sama Pak. Terutama ini kalau memang seperti kata Pak siapa tadi Pak Fitli tadi itu lot kecil ya mungkin nggak perlu pakai fundamental Pak. Tapi Iya, ketika betul. kita masuk 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 lot bagaimana? Untuk Iya harus mengamankan Pak. untuk gitu loh Pak. Ada perhitungan sedikit-sedikit ya Pak ya. Iya, jadi kalau masuk di Nice 20.000 lot misalnya, atau masuk di Suri 40.000 lot misalnya gitu, Hmm. itu bagaimana gitu? Nah, jadi kalau cuman 200, 100 lot ya mungkin 50 lot ya mungkin ya dianggap beli aja gitu loh Pak. Tapi kalau udah gede ya seperti kata Bapak tadi memang perlu tambahan semangat yang lain gitu loh. Itu Betul, betul. kira-kira Pak. Kalau nyambal harus pakai pecin dikit lah ya Pak ya, sudah enak. Gitu-gitulah kira-kira. Oke. Yang sudah paham fundamental ya Pak, dipakai. Jadi semua bisa dikombinasikan. Betul, betul, betul. Supaya kita bisa membuat kesimpulan sesuai pengetahuan yang kita miliki. Betul. Ada lagi silakan. Ada yang mau sharing juga boleh. Udah nggak ada lagi? Jadi nyari beggar yang paling mudah dipraktekkan, ya, cari dari detak jantungnya ini. Supaya nggak susah-susah. Ini biru pertama. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, saya tutup. Daripada diam-diaman. Iya, sementara sih cukup Pak Cukup Oli. mungkin Pak. Cukup mungkin Pak. Terima kasih, Pak Ali. Oke. Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Pak Ali. Terima kasih semuanya. Malam semuanya. Pamit ya Bapak Ibu semua. Malam. Terima kasih, selamat malam.